Kenapa ke situ kakak Iwan? Iya kini anu. Ke Remington deh. Mana kampung lain? Mereka tahu ah. Oh, masa? Biasa ya, tidak benar sih. Orang tinggi udah kasih pendek, Besar kepalanya. kasih besar kepalanya, patah tanya lah, tidak benar. Ustaz, mau disimpulkan? Keyboardnya tidak benar. Keyboardnya penuh. Dari tadi kita kedatangan tamu dari Jakarta. Dua pimpinan lembaga perlindungan saksi dan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di lembaga ini kalau ada orang yang merasa menjadi saksi suatu kejadian dan yang nyawanya merasa terancam, bisa melapor ke sini. Oh, baru dibentuk? Ya sudah beberapa tahun lalu. Oh, iya tahu. Penting Ada kan juga tahu. orang yang merasa korban kekerasan, khususnya terorisme, bisa dilepas, bisa juga melapor ke lembaga ini dan mendapat santunan. Oh, bagus ini. Jadi mereka datang ke Sulsel untuk menyerahkan santunan untuk korban teroris sebanyak 2 miliar lebih. Oh, iya. Jadi ada 6 korban teroris di Sulsel yang akan mendapat santunan. Itu korban yang ditembak atau? Yang meninggal dunia, yang lecet-lecet, kan lecet-lecet sedikit terserempet kaca bisa juga mendapat santunan. Tapi tergantung lukanya, kalau luka berat 60 juta, kalau luka ringan ya sekitar 70 juta. Jadi banyak kalau hanya kena seperti yang jadi ada kemarin di Makassar yang 2002 itu. Iya. Ada katanya korban yang hanya kena kandas di punggungnya, di samping kaca, yang melapor dan diproses dan terbukti bahwa lukanya itu karena kejadian di bom itu, dia juga akan mendapat santunan. Hanya juga itu yang polisi kemarin di Bontoala 2018 itu, Iya, betul. bom sana dia dapat santunan. Bagus Jadi, tahu. kalau dia masih berharap kalau ada lagi yang merasa korban dan ada bekas lukanya, tapi bekas lukanya itu harus diteliti karena jangan sampai juga jatuh di sepeda, jatuh mengkeleret, Iya. Masuk di terlalu nuna. masuk tali kakinya, luka sedikit. Nah, beli saya juga korban. Ya, harus diteliti, minimal ada riwayat pengobatan dari rumah sakit, diteliti di forensik. Karena ini kan kejadian lama. Iya. Kali kalau kejadian baru. Jadi itu mereka lagi sedang berada di Sulawesi Selatan ini dan langsung ke kantor kakak kita di Tribun Timur tadi. Silaturahmi dan informasi. Juga anak-anak yang jadi korban, dan biasa itu ada anak-anak kesian biasa diperlakukan pelecehan seksual keluarga, tapi melapor karena dia melakukan itu keluarganya sendiri dan dia diancam, itu bisa melapor ke sini dan lembaga ini akan melindungi. Ada syarat-syaratnya, bagaimana cara prosedur melapornya, apa-apa saja syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, sehingga korban bisa mendapat santunan itu. Macam mana di Tribun Timur? Iya deh. Keren ini ada. Ada juga laporan dari luar negeri. Di mana itu? Dari Arab Saudi dan Aljazair. Mage. Terjadi fenomena alam yang dahsyat. Kita kan kenalnya Arab Saudi itu panas sekali. Iya. Gurun pasirnya itu kalau Betul. masuk telur ditimbun itu telur dengan pasir, sakit telur. Iya. Saking panasnya itu pasirnya Arab Saudi.
minggu ini penuh salju itu. Deh, ngeri. Salju itu memutih itu ah. Gunung Pasir di Tabuk dan di Amir namanya itu wilayah. Bukannya tanda-tanda itu? Ini tanda-tanda alam ini, tanda-tanda nggak kiamat. Iya, karena dikurang begitu. Kalau Arab Saudi sudah hijau, Iya. sudah berubah nih. Tunggu. Sadar banget itu benar. Iya deh. Itu bilang NASA ini fenomena alam Iya. yang tidak langsung. Dan mari kita lebih bersahabat lagi dengan alam. Dah. Apa itu berita-beritanya PSM? Ada perkembangan lagi banyak? Ya banyak nih. Bisa nih bikin senang-senang tidurnya supporter kan? Nanti di Februari kan. Oh, di Februari. Jadi yang baru pasti ini Nah, ya musim 2020 dibatalkan dihapuskan. deh. Kalau liga yang baru musim 2021 nanti di Februari dibahas di Kongres Tahunan PSSI. Gitu deh. Apa? Yang tadi ada pernyataan dari salah satu exco bahwa itu nanti akan dibahas, tapi dia tidak mau lagi mengulang kesalahan yang kemarin yang beberapa kali dibatalkan karena dari kepolisian. Jadi sebelum dirilis jadwal Liga 2021 dia pastikan harus pegang dulu izinnya. Harus ada jadwal nih. Sudah Izin. Kapolri baru juga ini. Iya tahu. Itu harapannya banyak berharap di Kapolri baru sudah keluar izin. Itu mungkin kabarnya. Dan PSN juga meminta itu sebelum dirilis jadwalnya ya harus ada izin dulu. Iya tahu. Kumpulkan pemain kan. Nanti kan Nah terus PT Liga Indonesia Baru itu dia rencanakan adakan simulasi pertandingan untuk memastikan itu pemerintah, kepolisian, PT Liga dan PSSI bisa menyelenggarakan pertandingan dengan protokol kesehatan. Iya tahu. Ini kasih contoh dulu. Dengan PSM dia minta simulasinya itu dalam bentuknya pertandingan pramusim lah. Kan ini sudah lama ndak bertanding tim. Iya. Sebelum masuk liga kompetisi selain tes protokol kesehatan juga sekalian kasih memanaskan skuad dah. Iya. Itu harapan. Ya yang lain masih ada suara supporter juga minta kontrak pemain diperhatikan karena kan Maret 2021 ini rata-rata pemainnya PSM itu harus kontraknya. Iya deh. Kecuali belum kan 2024. Coba. Itu habis Maret, jadi harus segera dibahas itu bagaimana. Yang itu mau dulu. Iya deh. Besok mereka selesai kalahnya. Oke, baik Kak Pian. Ketawa langsung ke sini nih Tribunan. Kan hampir kita sama ketawa teh. Sudah begitu Tribunan dah. Sudah. Benar. Assalamualaikum. Iya tahu. Sudah minta dibicara PSM kak? Udah nih. Lagi itu kita bicara virtual. Dia tarik penyantap makan ini. Enak kita. Enak sekali. Kalau yang diundang kamu Tribun itu Tribunan. Iya tahu. Pasti enak. Jadi karena Tribun itu tujuannya adalah membantu wartawan. Iya. Dan itu yang benar. Tadi yang tampil di Katanoni tadi, enak sekali Indomie di pangsitnya, ada enak di Jawanya, ada enaknya Saya semua. suka sekali ini Jawanya. Nanti Tribunan. Tadi itu namanya Mie Babe 27. Mie Babe 27. Cari di Instagram yang ada. Dia sudah menjual itu sekitar 6 tahun, 5 tahun. Kira-kira lama. Sudah lama sih, makanya enak gitu.
tahu. Terus ada pengalaman sekali. Ah. Terus untuk besok Tribuners ada obrolan otomatis. Deh. Sering pastinya. Oh iya tahu tadi. Kita wawancarai kan. Iya. Jadi besok itu yang hadir itu adalah tim servis dari Yamaha. Oh. Jadi ada tips-tips perawatan motor selama musim kemarau. Tribuners penting kemarau. Hujan. Deh. Dalam bicara mungkin. Jam berapa sih kan Tribuners? Oh, Belum belum jam 11 ke Tribuners. Kalau bicara kan Tribuners. Kamu kurang Tribuners. Musim hujan jadi pentingnya servis motor selama musim hujan. Apalagi motor yang suka terendam air, lantai apa semua. Besok kita akan detail dijelaskan. Itu ngobrol otomatis jam 2 siang Jumat 22 Januari 2021. Sudah Jumat Tribuners siap-siapnya Ya, mati buka ada mata. juga 2 jam berikutnya jam 4 itu Tribuners saya ada bincang kampus. Oh, seru toh itu. Yang dibicarakan itu adalah aksi-aksi mahasiswa kedokteran di selama gempa bumi Sulbar ini. Iya, ada tim medis dia turun di sana, apa yang dikerjakan dengan kondisi darurat, pertolongan apa yang dia lakukan akan dikupas dan akan diceritakan sampai juga suka dukanya seperti itu. Tribuners sih tonton jam 2 siang sama jam 4 siang. Tidak kulewatkan saya. Bagus itu, kan? Terus Super Bowl kah? Zoom ke dulu deh. Siapa yang itu kekar sekali badannya. Itu yang petarung UFC Conor McGregor itu yang sudah pensiun main lagi dia. Main lagi. Habis mungkin warna. Iya ini. Sama ini ada petenis cantik dari Kazakhstan. Wih deh. Namanya Yulia Putintseva. Oh, kampung sepupuku. Yang temannya ini Dayana ini, yang Kazakhstan ini juga ini. Yang sekarang viral kata. Iya. Tetangganya temanku itu ya. Masa? Iya. Ketemu Ki? Cantik memang kayak itu. Deh. Saya pernah waktu itu tuh mau mandi. Nah, dia cerita mandi. Dia mau tompi mandi. Ketemu Kak Diano di pintu kamar mandi. Di pintu kamar mandi. Terpeleset langsung nggak pingsan. Saya kira handuk tak buka gini. Tak buka handuk kah? Iya. Begitu saya sadar langsung bilang. Di mana ke sekarang ini? Iya. Bilang masih di Kazakhstan. Di Bone kok ini puang. Wah mimpi kan ternyata jatuh. Itu dari tempat tidur. Iya. Sudah mau mimpi lale terjadi ini. Dede. Jadi Tribuners besok Tribun Timur akan menampilkan halaman Super Bowl itu soal preview pertandingan hasil pertandingan Liga Inggris antara Fulham melawan MU. Jadi MU menang 2-1, kembali dia ke puncak klasemen. Nyaman atau setam merah deh. Setam merah. Tapi dia masih bisa dikejar sama Manchester City juga ini. Oh, beda sedikit. Iya, beda 2 poin. Waspada ke MU. Beda 2 poin baru Manchester City punya tabungan 1 pertandingan. Peluangnya tinggi juga tahu. Pasti nih ya. Jadi Liga Inggris sekarang ini lagi seru. Poinnya beda tak 1, tak 2 aja. Iya, sama poin. Karena urutan pertama nih MU, kemudian ada Leicester, ada Manchester City, ada toh Liverpool, ada toh FW, banyak ini tim-tim. Seru ini bikin domba-domba. Iya. Tidak berjauhan tahu poin-poin. Baca ulasannya lebih lengkap bagaimana ini bisa menang. Iya. Oke deh. Apa itu Tribuners? Apa itu Tribuners? Iya. Saya bertanya kali ke Ampun. Dia sudah apa kita di ini? Apa sedang itu namanya? Jadi Tribuners untuk halaman bisnis besok ekonomi bisnis
halaman 3 besok itu ada berita mengenai cabai. Jadi ini cabai, katanya ini cabai ya harganya mahal, satu lagi mahal. Jadi pedas harga cabai. Pedas Lagi pedas sekali nih harga cabai. Jadi Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan itu menggelar kegiatan namanya Gelar Cabai Murah. Kegiatan ini dilaksanakan di Toko Tani Indonesia Center yang terletak di Jalan Ratu Lagi nomor 43 Makassar. Jadi melalui kegiatan Gelar Cabai Murah ini, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi itu menjual cabai dengan harga murah. Cabai ini juga dari petani. Oh, nah beli tahu adik. Tapi dengan harga murah. Kalau di pasaran, pasaran yang itu biasanya harga cabai 50.000 sampai 60.000 per kilogram. Ini mereka di GCM ini, maksudnya gelar cabai murah ini, harga cabai itu seperti saya sebutkan. Pertama cabai rawit itu 20.000 per setengah kilo. Ini murah nah. Kemudian cabai merah besar 5.000 per 1/4 kilogram. Murah nih. Cabai keriting 10.000 per setengah kilogram. Itu kira-kira murah kita tahu. Cukup terjangkau sekali harga cabai. Dikarenakan cabai ini merupakan salah satu bahan kebutuhan dapur yang cukup dasar ya. Ini sekarang lagi mahal-mahal, jadi sangat murah sekali harga cabai. Inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Sulsel yang menggelar cabai murah. Adik. Bagi di rumah tangga bagi tribuners, di rumah tangga ini ingin membeli cabai murah, silakan langsung ke Petani Indonesia Center yang terletak di Jalan Ratu Langi. Kantor Dinas Ketahanan Pangan. Di sana bisa membeli cabai dengan harga murah. Maka beli deh. Itu tribuners. Kemudian juga hari ini digelar grand opening Mishop yang maksudnya ini toko handphone Xiaomi by Top Selular yang terletak di Jalan Bulu Saraung. Selama grand opening, pengelola memberikan promo menarik bagi masyarakat yang ingin membeli HP Xiaomi berupa cashback 250.000 untuk pengguna kartu BCA. Tahu. Kemudian ada bunga 0% hingga 6 bulan jika dicicil melalui bank BCA juga. Mantap lah deh. Jadi di sini juga lengkap produk Xiaomi, selain HP, aksesoris hingga aksesoris juga ada di sana. Begitu. Masih buka kira-kira ini? Masih buka ya. Kesana kita tadi. Iya deh. Beli Kang satu juga. Iya nah, bikin. Iya, itu untuk halaman bisnis masuk. Sama bantu. Itu saya terus. Iya kadang kakak Nike. Terima kasih banyak. Silakan bergeser ke desk kota. Bersama cukur Pak. Kita masih lebih gagal. Alhamdulillah. Mana kau Dika? Itu. Dede, itu tuh saya kekurangan kok Bella. Dika. Ini tadi pelantikan bukan Indonesia. Oh. Tapi Mas terima langsung. Benar-benar sih. Kita tahu gitu Gedung Putih. Nah, Di Amerika toh? iya. Kalau kita lurus selurusan itu ada Tugu. Iya. Di situ korban 40.000 jiwa. Brek. Iya, di situ korban 40.000 jiwa. Sebenarnya tadi itu warga yang ambil Segowa itu dihadirkan kedatangan KPK. Kenapa tuh? Ini kan di Jalan Abdul Segowa. Itu di alamatnya Puskesmas Madura yang saat ini sedang dilidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Warga di situ adik. Kenapa tiba-tiba ini banyak polisi? Iya. Dan jalan itu. Nah, ini jalan provinsi ini, jalan provinsi luar. Iya tahu. Pasti macet ki. Itu full, iya macet ki. Jadi lorong-lorong yang ada di kawasan situ
itu jadi alternatifnya pengendara roda 2. Berdampak kau dong. Macet gara-gara ini kapi-kapi lalu singgah. Deh. Ini jadi perhatian dugaan kasus korupsi bisnis Batuan. Baik. Habis ini 20 miliar. Ih. Anak bikin. Temannya dari lantai sampai dindingnya itu tipis sekali katanya. Kalau kita jalan itu gemetar, bergetar itu lantai. Jadi rawan apalagi kalau ini kan rumah sakit pasti banyak Iya. orang rawan. Tegana tuh itu orang yang belah. Itulah kontraktor. Fasilitas semua ini kodongnya. Terus berita lainnya itu terus kabar baik dari Pak Gubernur Sulsel. Iya. Gubernur andalannya. Masuk pesan nih. Yang kau ribut dek. Itu ada pesannya kau bagi Pak Risoto. Yang kau ribut dek. Gubernur terbaik se-Asia. Ini terbaik ya. Bangga aku saya itu. Jadi beliau ini tadi mengatakan bahwasanya dia mau siap menghadiri hari jadinya Tribun Timur Tawa. Jadi dia akan memeriahkan meskipun itu melalui webinar lewat virtual. Terus kabarnya itu dia tadi tambah rapid test antigen untuk maskapai Garuda Indonesia. Itu. Yang dulunya 50 rapid, ini cukup 100 penumpang per hari. Per hari. Dan gratis. Kalau di luar itu bayar kayaknya 600.000. Betul-betul ini Gubernur Anda. Iya, luar biasa. Oppo gini. Ada kabar barunya juga. Dia mau divaksin. Kalau mau kita lokasinya baca mungkin. Oke ke Parisan. Kenapa dilantik di situ? Ada tempat duduknya baru di bawah. Herangkutos ini duduknya, ada di kursi nah di lantai semengeti. Karena kan tadi Tribuners dulu diutamakan. Oh begitu. Kita tidak bilang-bilang tongke. Aku tadi ikut itu Tribuners. Jadi Tribuners ini besok apa dia? Lupa itu. Ini besok kita di halaman 11 sama 10. Untuk 11 ini kita ada update yang kemarin itu saya bilang itu yang pembunuh ditangkap itu yang gara-gara selfie. Gimana itu? Gara-gara selfie dilakukan. Tadi itu Polres Bone press release pengungkapan kasus dan dia polisi mengungkap motif pembunuhan ini si suami ini. Ternyata ini berawal gara-gara kecemburuannya ini suami. Jadi ceritanya ini suaminya ngajak istrinya pergi acara makan-makan. Iya. Makan-makan tuh di rumahnya temannya, tapi istrinya menolak. Nah, dari situ dia mulai cemburu. Kenapa ya? Apalagi pas waktu itu dia lihat istrinya main HP, chatting-chatting sama orang. Iya. Nah, pas sampai di rumah dia baca ternyata dia chatting sama pria dan diduga mantan pacarnya ini istrinya. Oh, langsung. Dia cemburu gitu, tapi menurut dugaannya ya. Dari situ dia tersulut emosi karena mungkin tidak bisa menahan diri, dia ambil badik, dia tikam pinggang istrinya satu kali. Jatuh, sudah gelap mata, minat tuh sampai 20 kali lebih. Kodong. Dan kejam nah. Itu dia kabur. Kemarin kan sudah ditangkap. Gimana penangkapannya itu kan ceritanya sampai sini. Ya, sekolah polisi sudah yang berbicara. Kemudian ada juga berita dari kondisi terkini pasca gempa ini satu mulai berangsur serius. Beberapa gempa masih bisa terjadi setiap hari. Iya kadang dia masih akibatnya kan efeknya
Oh, buka ini. Pemilihan kawan-kawan ini penjahat polisi terus lengkap. Iya. Ada polisi tak yang masuk. Itu sebenarnya pencegahan tadi logikanya sampai ada masa yang orang tak bertanggung jawab penjara. Betul. Tapi terkait bantuan ini setiap hari hampir terus mengalir. Tadi di Papua mengirim 10 truk, Bupati Goa mengirim 10 truk bantuan logistik. Selain dia bantuan logistik, ada juga uang tunai dituntut sama relawan 20 orang. Pak Bupati Goa ini ada pengasuhnya anaknya Pak Bupati Goa. Orang sana, orang Sumbar, dia tahu Pak. Oh, kodong. Dan ini pengasuhnya anaknya bilang ke Pak Bupati bahwa kampung ini tak perlu dapat bantuan. Makanya Pak Bupati langsung kasih dari ada satu daerah yang cuma harus dikasih bantuan. Langsung tahu di situ. Keren mentong ya Pak Bupati gue main. Bisa jadi gubernur itu. Bersaing gitu sama Andalang bersaing biar dulu Pak Bupati gua di pasangan maki dulu. Tuh pasangan maki dulu. Saya pindah cuma suatu Ada. Begitu aja. Jangan kita dulu singgungi Pak Oce karena anu kak karena apa kan? Saya lanjutkan dulu ini anu ini. Terima kasih. Begitu juga. Coba bilang ini macam ini. Udah makin tadi. Iya tahu.